down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamila. Saya berasal dari Program Studi Manajemen Keuangan Sektor Publik, Politeknik Istiqom Bina Citra Informatika. Adapun tujuan dari pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pengendalian Manajemen Sektor Publik yang diberikan oleh Ibu Zakiatul Amalia SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Pengendalian Sektor Publik. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengendalian manajemen sektor publik. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen adalah proses yang digunakan oleh organisasi publik, pemerintah pusat, atau daerah untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai tujuan, kebijakan, dan standar yang telah ditetapkan, serta menggunakan sumber daya publik secara efisien, efektif, ekonomis, dan akuntabel. Dalam sektor publik, pengendalian manajemen berfokus pada pencapaian tujuan pelayanan masyarakat, transparansi dan akuntabilitas, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan pengelolaan anggaran dan kinerja. Selanjutnya yaitu tujuan pengendalian dalam organisasi pemerintah. Yang pertama yaitu memastikan tercapainya tujuan pemerintah. Artinya program atau kegiatan sesuai dengan RPJMN, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan rencana-rencana lain yang telah ditetapkan. Kemudian yaitu menjamin efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Artinya meminimalkan pemborosan dan meningkatkan kinerja. Kemudian meningkatkan akuntabilitas, yaitu memastikan semua kegiatan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Selanjutnya yaitu mengurangi risiko, artinya menghindari fraud, penyalahgunaan wewenang, dan kebocoran anggaran. Yang selanjutnya yaitu memastikan kepatuhan terhadap regulasi, artinya mengikuti SOP, peraturan pemerintah, dan standar pelayanan publik. Yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas layanan publik, yaitu menjamin pelayanan semakin cepat, tepat, dan transparan. Selanjutnya yaitu karakteristik sektor publik dan sektor swasta. Yang pertama yaitu ada tujuan utama organisasi sektor publik, yaitu mengutamakan pelayanan publik, mencapai kesejahteraan masyarakat bukan keuntungan, dan akuntabilitas kepada publik, pemerintah, dan lembaga pengawas. Kemudian di sektor swasta, tujuan utamanya itu profit atau laba, dan berfokus pada peningkatan nilai perusahaan, dan akuntabilitasnya kepada pemegang saham dan investor. Yang kedua yaitu sumber pendanaan. Sektor publik yaitu berasal dari pajak, retribusi, APBN atau APBD, dan hibah. Kemudian dana transfer yang bersifat mandatory spending dan harus dipertanggungjawabkan. Sedangkan sektor swasta, pendanaannya itu berasal dari investor, penjualan, dan pinjaman. Penggunaan dananya pun lebih fleksibel. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan sektor publik, yaitu dipengaruhi oleh kebijakan politik, peraturan, dan kepentingan publik. Dan pengambilan keputusannya pun lebih panjang. Proses pengambilan keputusannya pun lebih panjang. Kemudian sektor swasta, keputusannya lebih cepat dan fleksibel berdasarkan analisis pasar, efisiensi, dan peluang bisnis. Yang keempat yaitu pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dari sektor publik yaitu kinerja diukur dari keberhasilan pelayanan, kepuasan masyarakat, dan pemenuhan SOP. Indikatornya yaitu output, outcome, kesejahteraan publik, dan efektivitas anggaran. Kemudian kalau dari sektor swasta, kinerjanya diukur dari profit, pertumbuhan penjualan, ROI, dan indikator lebih kuantitatif. Kemudian lingkungan operasi sektor publik yaitu lingkungannya dengan banyak aturan regulasi dan pengawasan, serta risiko politiknya yang tinggi. Sedangkan sektor swasta lingkungannya lebih kompetitif dan dinamis. Kemudian risiko yang dihadapinya pun yaitu risiko bisnis, pasar, dan pesaing. Yang selanjutnya yaitu mekanisme pengendalian. Mekanisme pengendalian dari sektor publik. Yang pertama yaitu menggunakan sistem penganggaran ketat, audit internal, eksternal, dan standar pelayanan. Kemudian pengendaliannya lebih difokuskan untuk akuntabilitas dan kepatuhan regulasi. Sedangkan sektor swasta fokusnya pada efisiensi biaya, profitabilitas, dan strategi bisnis. Kemudian pengendaliannya melalui KPI, anggaran fleksibel, dan laporan keuangannya internal. Dan yang terakhir yaitu transparansi dan akuntabilitas. Di sektor publik, akuntabilitas itu sangat wajib
publik berhak tahu penggunaan anggaran dan harus mematuhi prinsip good governance, transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas. Kalau di sektor swasta, transparansi itu internal, hanya kepada pemegang saham, dan kurang terbuka kepada publik atau umum. Baiklah, selanjutnya yaitu contoh penerapan pengendalian manajemen pada instansi pemerintah berdasarkan tahap-tahapannya. Yang pertama yaitu ada perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan tahap awal untuk menetapkan arah dan target kinerja organisasi. Contoh penerapannya yaitu pemerintah daerah atau Pemda menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) selama 5 tahun dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) setiap tahunnya. Kemudian setiap perangkat daerah menetapkan indikator kinerja utama IKU seperti persentase jalan kabupaten yang dalam kondisi baik dan tingkat kemiskinan daerah. Kemudian instansi menggunakan analisis kebutuhan atau need assessment untuk menentukan prioritas program, misalnya pembangunan sekolah, puskesmas, dan jalan desa. Kemudian tujuan pengendalian di tahap ini yaitu menjamin program selaras dengan visi misi kepala daerah dan memastikan target yang jelas, terukur, dan realistis. Poin kedua yaitu penganggaran atau budgeting. Anggaran menjadi alat kontrol formal dalam manajemen sektor publik. Contoh penerapannya yaitu penyusunan RKA SKPD, rencana kerja dan anggaran oleh setiap dinas. Kemudian disahkan menjadi APBD melalui DPRD. Yang kedua yaitu penggunaan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) untuk menyusun anggaran secara transparan. Dan yang ketiga yaitu mekanisme pagu indikatif, pagu sementara, dan pagu definitif untuk membatasi belanja. Contoh penerapan pengendaliannya yaitu Dinas Kesehatan tidak boleh mengeluarkan belanja melebihi anggaran yang disetujui dan pengeluaran harus sesuai dengan kode rekening, misalnya belanja modal, belanja barang atau jasa. Kemudian yang ketiga yaitu pelaporan kinerja, performance reporting. Laporan kinerja digunakan untuk memonitor pencapaian tujuan. Contoh penerapannya yaitu instansi membuat laporan akuntabilitas, kinerja instansi pemerintah (LAKIP) setiap tahun. Kemudian penggunaan e-kinerja untuk mencatat penilaian individu pegawai, misalnya absen, capaian tugas, dan output harian. Dinas PUPR melaporkan realistis pembangunan jalan sepanjang 5 km dari target 7 km. Tujuan pengendalian di tahap ini yaitu membandingkan antara rencana, anggaran, dan realisasi kinerja, dan mengidentifikasi keterlambatan, pemborosan, atau deviasi. Kemudian yang keempat yaitu evaluasi atau evaluation. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas program dan anggaran. Contoh penerapannya yaitu Inspektorat Daerah melakukan audit dan telaah LAKIP. Kemudian Badan Perencanaan Daerah atau Bapeda melakukan evaluasi program seperti yang pertama, apakah penurunan angka stunting sesuai target, atau apakah pembangunan jalan memberikan dampak ekonomi. Yang selanjutnya itu penggunaan monitoring dan evaluation berkala dengan indikator output dan outcome. Contoh pengendaliannya yaitu yang pertama, jika penyerapan anggaran rendah di triwulan 2 dilakukan review anggaran, dan jika ditemukan penyimpangan, inspektorat memberikan rekomendasi perbaikan. Yang kelima yaitu saran perbaikan, tahap akhir untuk memperbaiki kelemahan dalam proses kinerja. Contoh penerapannya yaitu Dinas Pendidikan harus memperbaiki perencanaan karena banyak kegiatan tidak tepat sasaran. Kemudian inspektorat memberikan rekomendasi yang pertama yaitu melakukan pelatihan perencanaan bagi pejabat perencana. Kemudian yang kedua memperbaiki sistem absensi pegawai dengan aplikasi digital. Dan yang ketiga yaitu menambah kontrol internal dan pengadaan barang atau jasa. Kemudian Bapenda meminta program yang tidak efektif dihentikan tahun berikutnya. Contoh pengendaliannya yaitu program pembangunan gedung yang molor disarankan memakai sistem e-procurement lebih awal dan peningkatan disiplin pegawai melalui reward dan punishment berbasis e-kinerja. Selanjutnya yaitu tantangan dan permasalahan dalam pengendalian sektor publik. Yang pertama yaitu birokrasi yang panjang dan kaku. Struktur organisasi pemerintah cenderung hierarki dan berlapis-lapis, kemudian proses pengambilan keputusan lambat sehingga pengendalian tidak responsif. Dan terakhir yaitu banyak prosedur administrasi yang menyebabkan over complaint tanpa fokus pada hasil. Yang kedua yaitu budaya organisasi yang kurang mendukung. Pertama, budaya kerja kurang adaptif terhadap perubahan dan inovasi. Yang kedua, orientasi pada rutinitas, bukan pada kinerja dan hasil, output dan outcome.
Kemudian yang ketiga itu minimalnya budaya akuntabilitas. Kesalahan sering tidak diperbaiki secara sistematis. Poin ketiga yaitu pengaruh politik. Kebijakan dan prioritas program cenderung dipengaruhi kepentingan politik, bukan kebutuhan publik. Kemudian pergantian kepala daerah atau pimpinan dapat mengubah arah pengawasan dan indikator kinerja. Poin keempat yaitu keterbatasan sumber daya manusia, SDM. Kompetensi aparat pengendali internal AFIP belum merata, dan keterampilan analitis dan pemahaman manajemen risiko masih lemah. Poin yang kelima yaitu sistem dan teknologi informasi yang terbatas. Sistem informasi belum terintegrasi antara instansi. Banyak proses masih manual sehingga rawan kesalahan dan manipulasi. Poin keenam yaitu kurangnya transparansi dan akuntabilitas, yaitu data kinerja tidak selalu dipublikasikan secara lengkap dan mekanisme evaluasi sering bersifat formalitas. Kesimpulannya yaitu pengendalian manajemen sektor publik sangat penting untuk memastikan bahwa pemerintah mampu memberikan layanan berkualitas, menggunakan anggaran secara efektif, menjaga akuntabilitas, serta meningkatkan kepercayaan publik. Tantangan yang ada membutuhkan reformasi birokrasi, digitalisasi, peningkatan SDM, dan komitmen politik yang kuat. Baiklah, demikian pembahasan mengenai pengendalian manajemen sektor publik. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.